Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajin Akbar dari Perbankan Syariah semester 4. Izinkan saya mempresentasikan proses perencanaan pesan bisnis. Baik, kita untuk mempersingkat waktu kita akan mulai presentasi ini. Proses perencanaan bisnis yang akan kita bahas. Pesan bisnis harus direncanakan dan disusun berdasarkan tahapan yang harus dipenuhi. Proses penulisan pesan bisnis adalah langkah yang sangat penting dan menjadi penentu keberhasilan dalam proses komunikasi bisnis. Nah, pemahaman proses komposisi pesan bisnis. Komposisi pesan bisnis adalah proses penggabungan dari beberapa komponen pesan bisnis menjadi satu kesatuan utuh sehingga membentuk sebuah konstruksi pesan bisnis untuk tujuan tertentu. Proses penggabungan ini harus dipahami secara benar dan sesuai dengan kebutuhan dari pesan bisnis tersebut. Proses komposisi pesan di bisnis meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga revisi. Nah, apa sih perencanaan itu? Pada tahapan perencanaan, harus merancang beberapa hal sebagai berikut. Menentukan tujuan komunikasi bisnis. Sebuah pesan bisnis yang tersusun dengan baik dan tepat menjadikan tujuan pesan akan tersampaikan sesuai dengan harapan komunikan. Siapa audiens yang akan menjadi komunikan? Memperhatikan dan mengetahui karakteristik audiens yang akan dihadapi berasal dari segmen apa audiensnya, latar belakangnya, tingkat pendidikannya, materi apa yang mereka inginkan, dan termasuk harapan mereka setelah mendapatkan materi yang disampaikan oleh komunikator. Dan melakukan analisis audiens terhadap beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu mengembangkan profil audiens, memuaskan kebutuhan audiens, akan informasi yang dibutuhkan dan memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Ide pokok dari pesan bisnis. Ide pokok merupakan pernyataan mengenai suatu topik yang akan disampaikan kepada audiens dalam ide pokok. Dijelaskan tentang isi dan tujuannya topik pesan sehingga audiens akan dengan mudah memahaminya. Dalam menentukan main idea yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah relevansi komunikasi yang akan dilakukan dengan proses pengembangan pesan bisnis. Penentuan ide pokok dapat dilakukan dengan cara brainstorming, yaitu apa sih brainstorming itu? Yaitu kegiatan berkumpulnya sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dan segar dengan memberikan kesempatan keleluasan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan audiens dan fakta yang ada. Yang kedua, pembatasan cakupan. Apa sih pembatasan cakupan itu? Yaitu upaya untuk membuat ide pokok dengan cara yang lebih sederhana, yaitu membatasi cakupan masalah atau materi untuk kemudian ditentukan ide pokoknya. Ide yang mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens. Di channel atau media apa yang akan digunakan, pada tahap ini harus diperhatikan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi bisnis. Yang pertama, siapa komunikatornya? Yang kedua, apa materinya? Yang ketiga, kepada siapa pesan bisnis akan disampaikan? Yang keempat, kapan komunikasi dilakukan? Dan yang kelima, di mana lokasi atau tempatnya, dan terakhir yang keenam, bagaimana komunikasi tersebut dilakukan. Dalam komunikasi bisnis terdapat dua saluran yang dapat digunakan, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi secara tertulis. Komunikasi lisan dapat dilakukan secara face to face dengan audiens, telepon, Zoom, Skype, seminar, workshop, training, dan event lain yang dilakukan secara langsung. Komunikasi tertulis disampaikan dengan bentuk tulisan seperti surat, memo, laporan, proposal, dan berita. Komunikasi ini juga memerlukan kecermatan dan kejelasan
dalam formatnya, termasuk dalam proses merencanakannya, contoh komunikasi tertulis, website, SMS, WhatsApp, atau email pelanggan atau calon konsumen. Yang kedua, pengorganisasian. Tahap ini adalah pengorganisasikan ide kemudian disusun ke dalam bentuk sebuah draft pesan bisnis. Proses ini mulai dengan merangkai kata menjadi bentuk kalimat, kemudian kalimat menjadi paragraf, dan menarasikan atau melustrasikan yang dapat mendukung ide pokok yang akan mudah dipahami, dimengerti, dan diimplementasikan atau penerima pesan komunikan. Yang ketiga, revisi. Jika pesan bisnis yang sudah disusun dengan baik, maka ide pokok pesan akan tersampaikan kepada komunikan dengan efektif, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kesalahan struktur atau konteks dari susunan pesan tersebut. Sehingga tahapan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan revisi tersebut. Pemilihan kata dan kalimat efektif. Cara memilih kata dan kalimat dalam menyampaikan pesan bisnis sangat penting. Penggunaan istilah yang sulit dipahami dan dimengerti oleh audiens adalah hal yang tidak efisien. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pemilihan kata. Yang pertama, memilih kata yang familiar. Pemilihan kata yang tidak asing dalam menyampaikan memudahkan audiens dalam memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dengan demikian, tujuan komunikasi dapat tercapai. Yang kedua, memilih kata yang pokok, to the point. Dengan susunan kata dan kalimat yang disampaikan pada pokok-pokoknya saja akan membantu dan mempermudah pemahaman audiens, namun tetap harus diperhatikan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan. Yang ketiga, menghindari kata-kata ambigu dalam menyusun pesan bisnis. Dihindari kata-kata yang ambigu atau bermakna ganda yang mengakibatkan penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda di antara audiens, sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan maksud pesan bisnis yang disampaikan kepada audiens. Pengayaan. Yang pertama, sebutkan alasan kenapa tujuan pesan bisnis harus jelas dan struktur. Yang kedua, sebutkan tujuan komunikasi bisnis. Yang ketiga, sebutkan 4 cara dalam menguji tujuan komunikasi bisnis. Yang keempat, buatlah contoh dari berikut ini. Direct request, memo internal, penolakan, lamaran kerja, pesan persuasif. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Mohon maafkan. Mula muafiq ila aqwamit thoriq. Summa salam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.